seger. Enak ya? Halo, selamat siang. Indonesia dikenal dengan kekayaan herbal alaminya yang dapat diolah menjadi beragam ramuan dan obat-obatan alternatif untuk kesehatan. 3 dari ramuan herbal olahan dari kekayaan alam Indonesia akan kami hadirkan dalam Selaras Silang Siang kali ini. Di antaranya, olahan sirup berbahan dasar belimbing hulu yang baik dikonsumsi oleh penderita tekanan darah tinggi dan juga kolesterol. Olahan timun laut atau teripang yang diberi beragam rempah-rempah tradisional yang baik untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Olahan jus dan kapsul dari tanaman keldi tikus untuk pengobatan penyakit kanker. Bersama saya Sadani Saleh, inilah Selaras Silang Siang selengkapnya. Hari ini aku mau masak sayur, biar seger sayurnya ditambahin belimbing hulu. Nah sekarang sebelum diolah, belimbingnya kita petik dulu. Udah ada Bu Nuke di sini. Belimbingnya mau dijadiin sayur juga, Bu? Enggak, Terus mau dibikin obat. dibikin obat? Iya. Emangnya bisa? Belimbing hulu khasiatnya buat apa, Bu? Untuk bisa menurunkan tekanan darah tinggi, untuk kolesterol, untuk batuk juga bisa. Wah, khasiatnya Gitu. banyak banget ya, Bu. Banyak. Kalau dikonsumsi gini aja kan kecut, Bu. Iya. Ini dijadiin apa kalau gitu, Bu? Biar lebih enak. Biasanya saya buat sirup. Oh, dibikin sirup. Betul. Sirup belimbing hulu. Iya. Unik banget ya. Aku mau Betul. diajarin bikinnya, Bu. Oh Boleh? boleh, tapi bantuin metik dulu ya. Oke, aku bantuin metik ya. Oke, yuk. Buah bercita rasa asam ini memiliki nama latin Averrhoa bilimbi. Belimbing mengandung zat saponin, tanin, glukosid, kalsium oksalat, sulfur, dan asam format yang memiliki fungsi sebagai anti peradangan, antiseptik, dan penghilang rasa sakit. Belimbing juga berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah bagi penderita hipertensi. Buah ini juga sering digunakan sebagai obat alternatif untuk sakit gigi, sariawan, pegal linu, rematik, hingga penyakit kulit seperti jerawat dan panu. Rasa belimbing hulu yang asam menarik minat Nuke untuk mengolahnya. Ia pun memproduksi jamu belimbing sejak tahun 1990-an. Sebelum diolah, belimbing dicuci terlebih dahulu. Setelah benar-benar bersih, barulah belimbing siap diolah. Belimbing cukup dibelah menjadi 2 bagian dan tidak perlu diiris. Ketika diolah, ukuran belimbing akan mengecil hingga 1/10 kali ukuran aslinya. Setelah dipotong-potong seperti ini, belimbingnya lalu dimasukkan ke dalam gula. Belimbing hulu yang sudah dipotong dicampur dengan gula murni tanpa tambahan air atau bahan lainnya. Tujuannya untuk menjaga kemurnian berbagai macam zat yang terkandung di dalam belimbing. Belimbing juga mengandung banyak cairan yang nanti akan keluar saat dicampur gula pasir. Campuran belimbing dan gula lalu diaduk dengan teknik khusus agar sari atau ekstrak belimbing lebih bereaksi dengan gula. Setelah diaduk, adonan belimbing dan gula masih harus didiamkan selama kurang lebih 1 hari. Setelah campuran gula dan belimbingnya tadi didiemin selama sehari, hasilnya jadi kayak gini nih, airnya jadi keluar semua ya, Bu? Iya. Air sari atau ekstrak belimbing hulu dipisahkan dari buahnya dengan cara disaring. Ekstrak ini kemudian dimasak hingga mendidih. Ampas buah belimbing yang telah diambil sarinya dimasukkan kembali ke dalam rebusan sari belimbing, lalu didiamkan selama 3 hingga 4 hari. Setiap hari, sari belimbing hulu harus dimasak kembali untuk memastikan higienitasnya. Setelah ditunggu selama 3 hari, hasilnya jadi seperti ini. Sari dari belimbing yang bercampur dengan gula menghasilkan cairan yang berwarna coklat agak kehitaman seperti ini. Sebelum dikemas, sari belimbing disaring terlebih dahulu dari ampasnya. Ampas ini tidak dibuang tetapi diolah menjadi manisan yang lezat. Cobain ya, Bu. Silakan.
rasanya segar. Enak ya? Setelah disaring, sirup belimbing siap dikemas dengan ukuran 200 ml. Tak hanya mengolah sirup belimbing ulu, Nuke juga memproduksi sirup dengan bahan dasar ramuan tradisional. Seperti yang satu ini, sirup dari kunyit dan asam jawa yang digabungkan dengan rumput laut. Selain berkhasiat untuk menyehatkan kulit dan menjaga stamina tubuh, sirup ini juga memiliki serat tinggi yang bermanfaat untuk memperlancar sistem pencernaan. Sirup ini diolah Nuke tanpa menggunakan tambahan bahan kimia. Kunyit dan larutan asam jawa diblender hingga halus. Jus kunyit asam lalu disaring dan dicampur dengan rumput laut. Selanjutnya diblender lagi. Ramuan ini kemudian dimasak bersama gula hingga mendidih. Nah, sirup sudah matang, tinggal dicicipin. Tadi kita udah ngeliat proses pembuatannya dari awal sampai akhir. Sekarang saatnya kita mencoba seperti apa rasa sirup herbal belimbing wuluh dan juga kunir asem rumput lautnya. Rasanya manis, terus ada asam-asam seger dari belimbingnya. Satu botol sirup belimbing wuluh dan sirup kunyit asam dijual dengan harga Rp15.000 untuk ukuran 200 ml. Sedangkan yang berukuran 500 ml harganya Rp30.000. Tadi udah nyobain sirup belimbing wuluh, sekarang kita nyobain sirup kunir asem rumput lautnya. Rasanya segar, aroma kunyitnya terasa banget, dan yang bikin unik adalah aroma rumput laut yang bikin rasanya jadi lebih segar dan enak. Setelah ini, saya masih punya liputan yang tidak kalah menariknya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Selaras Cilok Siang. Daging hewan teripang ternyata tidak hanya lezat dijadikan sebagai sajian kuliner, namun teripang ternyata mengandung zat-zat tertentu yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah usaha kecil menengah di Bogor, Jawa Barat yang memproduksi ramuan herbal berbahan dasar teripang. Usaha olahan herbal dengan bahan dasar teripang atau timun laut dirintis oleh Febrianti. Perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi ini mengembangkan usaha di rumahnya yang terletak di Sentul, Jawa Barat. Bu Febri, biasanya kan kita mengenal teripang ini sebagai salah satu bahan kuliner. Nah, ternyata teripang memiliki khasiat herbal yang bagus untuk kesehatan manusia. Sebenarnya kandungannya apa sih, Bu? Kalau dilihat putih-putih nih ya, ini kalsium. Kemudian ada glukosamin, ada kondroitin, itu bagus untuk tulang. Teripang mengandung nutrisi yang berkhasiat untuk menguatkan tulang. Selain itu juga mengandung kolagen tinggi yang bermanfaat untuk menjaga keremajaan kulit serta menyembuhkan luka bagi penderita diabetes. Untuk mengeringkan teripang, Febrianti sengaja memilih proses alami dengan memanfaatkan sinar matahari. Hal ini dilakukan agar kandungan zat-zat penting dalam tubuh teripang tidak rusak. Teripang yang telah dikeringkan kemudian dihaluskan dalam mesin khusus yang disebut blender. Febri sengaja mengolah teripang menjadi serbuk instan tanpa melalui proses pemasakan ataupun menggunakan tambahan zat kimia. Tujuannya untuk menjaga kemurnian kandungan dan khasiat dari teripang instan. Agar khasiatnya bertambah, Febri memadukannya dengan berbagai macam rempah alami. Ada kapulaga, jinten hitam, pala, kayu manis, bunga lawang, kayu secang, serai, dan jahe. Semua bahan ini pada dasarnya berkhasiat sebagai penambah stamina dan daya tahan tubuh, antioksidan, dan penghangat tubuh. Langkah pertama, semua bahan herbal dihaluskan. Jahe diolah dengan cara di blender menjadi jus.
Semua bahan dicampur dan dimasak dengan api sedang selama kurang lebih 5 jam. Dalam proses ini, adonan rempah harus diaduk terus-menerus agar matangnya merata. Setelah diaduk selama kurang lebih 4-5 jam, ramuan jus jahe dan juga serbuk rempah-rempah tadi akhirnya mengental dan membentuk serbuk yang mengkristal seperti ini. Wangi. Rempah-rempah yang telah menjadi serbuk lalu ditakar dengan ukuran tertentu. Kemudian ditambahkan krimer tanpa lemak untuk memberi rasa gurih dan manis. Ramuan serbuk rempah-rempahnya udah jadi, sekarang saatnya kita campur dengan serbuk dari teripang yang tadi kita udah bikin. Iya. Proses pencampuran dilakukan di dalam mesin khusus. Serbuk teripang dan serbuk rempah-rempahnya kemudian dicampurkan melalui proses mixing dan dicampurkannya di dalam mesin khusus seperti ini agar pencampuran jadi lebih merata. Setelah serbuk teripang dan rempah-rempah menyatu, langsung dimasukkan ke dalam kemasan untuk menjaga higienitasnya. Nah, sekarang tinggal disajikan. Cara menyajikannya sangat sederhana. Penyajiannya sederhana, 1 saset timun laut instan seperti ini dimasukkan ke dalam cangkir yang berisi air mendidih, lalu diaduk hingga rata. Rasanya hangat banget, hampir sama seperti minuman udang. Namun aroma kapulaga, cengkeh dan juga kayu manis serta rempah-rempah lain yang terdapat di dalam timun laut instan ini jauh lebih terasa. Rasanya yang lezat dan khasiatnya yang beragam membuat serbuk teripang herbal banyak diminati, terutama oleh mereka yang mengalami masalah tulang. Sempat terkilir kaki saya dan setelah saya coba sekitar 1-2 bulan ya ada perubahan. Yang tadinya saya agak sulit untuk sujud kalau sholat, akhirnya sekarang sedikit demi sedikit bisa kembali seperti semula gitu. Satu kotak serbuk teripang herbal berisi 6 saset dijual dengan harga Rp9.000. Harga ini tentu jauh lebih murah dibandingkan manfaat yang bisa diperoleh. Pemanfaatan timun laut dan bahan rempah lainnya untuk menjadi sebuah minuman kesehatan membuktikan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam yang baik untuk kesehatan warganya. Setelah ini saya masih punya liputan yang tidak kalah menariknya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Selaras Cilok Siang. Sampai saat ini, kanker masih menjadi momok yang sangat menakutkan. Penyakit ini bisa membuat penderitanya merasakan sakit yang luar biasa, mengalami gangguan pencernaan, kehilangan bobot tubuh, dan akibat yang paling parah adalah kematian. Namun, penyakit ini sebenarnya juga bisa dicegah dan diobati. Salah satunya dengan menggunakan resep hasil ramuan Yohana. Selamat siang Ibu Yohana, apa kabar? Ibu, katanya di sini ada tanaman unik yang bisa dipergunakan sebagai obat alternatif untuk penyakit kanker ya Bu? Iya, betul. Namanya tanaman apa tuh Bu? Ini tanaman Claditikus namanya. Ini Claditikus ini mengandung zat ribosom inacting protein dan juga antioksidan. Gunanya untuk membantu penyembuhan kanker, tumor, juga miom, kista. Nah, selain itu ini bisa juga untuk asam urat. Claditikus atau Typhonium flagelliforme mulai populer karena tanaman ini mengandung zat yang berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit, terutama kanker. Tanaman ini disebut Claditikus karena bentuk bunganya menyerupai ekor tikus. Ciri khas lainnya, permukaan daunnya licin dan batangnya memiliki getah yang akan membuat gatal jika disentuh. Claditikus bisa dipanen setelah berusia 4 bulan. Tanaman ini dipanen mulai dari umbi, batang, hingga daunnya. Nah, ini nih umbi dari tanaman Claditikus yang biasa diolah menjadi obat-obatan herbal, terutama untuk penyakit kanker ya Bu? Iya.
Umbi keladi tikus yang telah dipanen harus dicuci terlebih dahulu agar bersih dari tanah yang menempel. Setelah itu baru diolah. Setelah dibersihkan harus dipisahin dari rimpangnya, karena rimpang ini berguna untuk menjadi bibit dari tanaman keladi tikus yang baru. Umbi keladi tikus diiris tipis-tipis dengan ketebalan kurang lebih 0,5 milimeter agar cepat kering saat dijemur. Jangan lupa mengenakan sarung tangan saat mengiris, supaya getah tanaman tidak meninggalkan rasa gatal di kulit tangan. Umbi dari keladi tikusnya udah selesai dipotong-potong, sekarang saatnya kita jemur sampai kering. Yuk Bu. Penjemuran dilakukan di bawah sinar matahari selama 3 hingga 4 hari. Umbi keladi tikus tidak boleh dikeringkan dengan oven. Jika bersentuhan dengan logam, akan terjadi reaksi oksidasi yang dapat mengurangi khasiat umbi. Umbi keladi tikus yang sudah kering dihaluskan dengan cara manual menggunakan alat tumbuk dari batu. Umbi ditumbuk selama 2 hingga 3 jam hingga benar-benar halus. Serbuk keladi tikus kemudian diayak untuk memisahkan serbuk halus dari butiran serbuk yang masih kasar. Selanjutnya dimasukkan ke dalam kapsul dan dikemas. Nah, bagi Anda pecinta jus, ternyata tanaman keladi tikus ini juga bisa kita olah menjadi sajian jus. Namun bedanya jika pada saat diolah menjadi kapsul yang dipergunakan hanya umbinya saja, untuk membuat jus kita mempergunakan keseluruhan bagian dari tanaman keladi tikusnya. Dimulai dari dipotong-potong dulu. Sifat keladi tikus yang mudah bereaksi dengan logam membuat tanaman ini tidak boleh di blender. Jadi menghaluskannya harus menggunakan alat tumbuk dari batu. Semua bagian tanaman ditumbuk hingga keluar sarinya. Lalu ditambahkan air panas dan dipisahkan dari ampasnya dengan cara disaring. Jus keladi tikus sudah siap dikonsumsi. Supaya khasiatnya tetap terjaga, sebaiknya tidak menambahkan pemanis atau penyedap. Nah, ini jus keladi tikusnya udah jadi. Aromanya khas banget ya Bu. Tapi untuk penderita tenggorokan sensitif seperti saya, jus keladi tikus ini bisa menyebabkan rasa gatal dan kesulitan untuk berbicara selama beberapa waktu. Nah, bagi untuk penderita kanker, biasanya jus keladi tikus ini dinikmati dengan segelas madu seperti ini untuk menghilangkan rasa gatalnya. Bagi penderita kanker bisa mengkonsumsi tablet keladi tikus sebanyak 3 kali sehari. Ibu, kenapa sih mengkonsumsi kapsul keladi tikus? Ini saya dulu, ini apa payudaranya sakit. Oh, kanker payudara ya Bu. Oh, iya. Terus ada perubahan yang Iya, Ibu ada. rasakan apa aja tuh Bu? Ya agak enak gitu ya. Terus ya lama-lama ya agak juga sembuh gitu. Satu kemasan keladi tikus berisi 63 kapsul dijual dengan harga Rp60.000. Harga ini relatif murah jika dibandingkan dengan khasiatnya yang bermanfaat untuk tubuh. Ternyata tanaman keladi tikus ini bukan tanaman yang sulit untuk ditemukan. Bahkan kita bisa menanamnya sendiri di pekarangan rumah atau di dalam pot seperti ini. Cukup dengan menggunakan rimpang dan menunggu selama kurang lebih 2-4 bulan. Tanaman keladi tikus sudah siap diolah menjadi kapsul dan juga jus. Nah, liputan keladi tikus ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Selaras Jelang Siang kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Jelang Siang setiap Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Setelah ini saksikan juga program Bingkai Berita. Saya Sardani Saleh pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.